kita kadang-kadang menemukan apa-apanya sudah terlepas. Ini kan kalau katanya nggak sudah dimudahkan, nggak bisa membimbing artinya. Nah, ini bagaimana cara memudahkan Al-Quran ini? Nggih. Jadi pertama, selama memang di sesuatu itu ada tulisan Al-Qur'annya, maka kita muliakan itu. Nah, ini ngapunten, mohon maaf ya, saya dulu juga pernah diingatkan oleh kiai saya di kampung itu. Misalnya gini, jenengan ngapunten nggih, misal bikin undangan tasmiahan, undangan walimahan, atau undangan apa. Terus biasanya ada basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, basmalahnya jangan pakai tulisan Arab. Basmalahnya pakai tulisan Latin. Bismillahirrahmanirrahim, pakai Latin, huruf B I S M I L L A H gitu ya. Jangan pakai tulisan Arab, ba sin mim. Karena kalau tulisan Arab berarti itu adalah ayat Al-Qur'an. Basmalah itu kan ayat Al-Qur'an ya, ayat pertama surat Al-Fatihah. Maka setiap orang, kalau menurut mazhab Syafi'iyah ini, Imam Syafi'i ya, kalau undangannya dengan tulis pakai basmalah huruf Arab, berarti undangan itu ada ayat Qur'annya. Ada ayat Qur'annya. Kalau taruhlah, mohon maaf, taruhlah dengan pakai pendapat yang tidak apa-apa, pegang itu tanpa wudu, oke, enggak masalah. Tapi yang jadi soal adalah kadang tadi undangan itu dibuang, undangan itu masuk tempat sampah, undangan itu di jalan diinjek-injek orang, padahal ada tulisan basmalahnya di situ. Atau kalau memang berat, terus nggak usah pakai basmalah, enggak apa-apa, langsung aja undangan assalamualaikum kayak gitu aja. Ya, ini karena hati-hati. Nah, maka kembali kepada pertanyaan, hati-hati dengan sesuatu yang ada lafal Al-Qur'annya, bahkan hanya basmalah sekalipun. Nah, maka ini perlu kita muliakan. Terus kalau sudah nggak kepake gimana? Ada beberapa pendapat, ada yang menyatakan boleh dengan dibakar, boleh dibakar sampai habis. Terus kalau sudah dibakar nggak usah diminum abunya. Mien kan even hafal Quran, dibakar Quran yang kau dinum awune, nggak bisa hafal itu. Kalau saya ya, atau ada juga yang membolehkan dengan dibuang ke tengah laut, ke lautan. Ada juga ulama yang membolehkan ya, jadi dibuang tapi kan mungkin repot lah di kewoning laut kalau ya dibakar aja enggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa dimanfaatkan, misalnya masih bagus gitu, ya tetap dijaga aja. Misalnya cuman lepas sampulnya, ya sampulnya yang bagusin itu dilem lagi atau apa gitu. Tapi kalau sudah sama sekali, misalnya ngapunten nggih, kita lagi beres-beres rumah, orang nyadar nemu Quran udah kemakan rayap, tengahnya udah bolong, udah surat, nggak mungkin dipakai lah kira-kira. Itu boleh dibakar. Jadi boleh, jangan dibuang di tempat sampah. Jangan ya, tapi dibakar saja. Ya, niku nggih Pak. Untuk memuliakan Allah. Tapi perlu hati-hati terhadap beberapa tulisan-tulisan tadi yang saya sebutkan. Gitu. Kadang undangan. Ini yang kadang ya mungkin nggak salah sih ya. Misalnya gini, ngapunten, mohon maaf. Yang di soal-soal anak sekolah, sering mungkin kita jumpai bungkus nasi goreng, bungkus gorengan bekas soal ujian ya, atau soal tes atau apa. Nah, di situ kadang ada ayat-ayat Qur'annya. Ya, kan yang ngapunten, mohon maaf, memang ada pelajaran agama ya, ada pelajaran agama. Apalagi kalau kayak di madrasah baik ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah itu ada Quran hadis, ada fikih, ada pelajaran agama lah, ada Quran dan fikih paling tidak tuh. Kan di situ kadang ada soal, perhatikan ayat berikut, ayatnya ditulis. Nah, apakah maksud dari ayat misalnya gitu ya, atau apa artinya dan sebagainya. Nah, itu soalnya itu kadang saya jumpai jadi ngapunten tadi, bungkus nasi, bungkus gorengan atau apalah gitu. Akhirnya kan otomatis bisa dibuang itu. Kalau yang paham sih, ada tulisan Al-Qur'annya ini, nggak boleh sembarangan yang paham. Nah, maka maksud saya ngapunten, mohon maaf niki, jenengan yang jadi guru
ya, yang nggak jadi guru, kalau kemudian buat soal terus soalnya ada tulisan Arab, bukan tulisan Arab, ada ayat Quran, karena tidak semua tulisan Arab itu ayat Quran ya, ada ayat Qurannya di situ. Kalau murid sudah mengumpulkan, disimpan saja. Nggak usah dikilaukan, nggak usah. Ini kadang-kadang mungkin dikilaukan, dijual kiloan, akhirnya dijual lagi ke yang jualan nasi atau jualan jadi bungkus. Nah, jadi saya sarankan begitu. Ngapunten nggih, mohon maaf, yang jenengan jadi guru, terus ada soal-soal yang ada tulisan Al-Qur'annya, disimpan saja. Kalau nggak tadi dibakar wis gitu, bakar aja ya. Karena khawatirnya tadi jadi bungkus macam-macam dibuang di tempat sampah, terhinakan tulisan Qur'annya itu. Allah alam bisawab.